Tes, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir pada webinar SES Club pada siang hari ini. Baiklah, saya sebagai moderator pada siang hari ini ingin menyapa Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang telah hadir di webinar SES Club yang ke-16 pada siang hari ini. Webinar SES Club pada saat ini bermaterikan yakni TKDN, yakni tingkat komponen dalam negeri PLTS, yang akan dibawakan oleh pemateri hebat kita, yakni Abang Zakaria Arif, FST, sebagai Prekayasa Ahli Pertama BRIN atau Badan Riset dan Inovasi Nasional. Halo Bang. Halo, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang. Sehat Bang? Alhamdulillah baik ya. Sehat. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke webinar kita pada hari ini, webinar ini adalah dilakukan oleh SES Club, yakni Sumatera Energy Sustainability Club. SES Club sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang energi terbarukan dan juga memiliki misi, yakni membuka diskusi-diskusi yang terkait tentang energi terbarukan, termasuk pada saat ini yang kita lakukan, yakni webinar SES Club. Yang terhormat Sekretaris Jenderal SES Club, yakni Eksal Yoga Setiawan. Yang terhormat narasumber kita, Bang Zakaria Arif. Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang hadir dalam webinar kita pada hari ini. Baiklah Bang, apa kegiatan Abang akhir-akhir ini Bang? Akhir-akhir ini saya sedang sibuk dalam penelitian, khususnya terkait dengan PLTS dan sistem kelistrikan area. Jadi di bidang PLTS dan kelistrikan di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Lancar ya Bang ya? Ya ada kendala tapi ya masih bisa lah untuk diselesaikan. Iya. Oke Bang. Baiklah, Arya di sini sebagai moderator SES Club untuk webinar pada saat siang hari ini. Nama saya Arya Pratama, sebagai staf Department of Training dari SES Club. Sebelum kita masuk ke penyampaian materi atau sharing materi kita pada siang hari ini, Arya ingin membacakan CV singkat dari Bang Zakaria Arif, ST, yakni Bang Zakaria Arif ST adalah insinyur di Badan Nasional Penelitian dan Inovasi Republik Indonesia atau disingkat BRIN di Jawa Tengah. Bang Arif juga tertarik pada penelitian dan pengembangan energi terbarukan teknologi. Pengalamannya adalah di Badan Nasional Riset dan Inovasi Republik Indonesia dari insinyur, yakni dari Desember 2021 sampai saat ini. Sudah 6 bulan bekerja. Di Serpong, Banten, Indonesia, ada di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi atau BPPT Indonesia. Kemudian pakar media sosial dari Juli 2018 sampai Agustus 2020. Yakni selama 2 tahun 2 bulan. Kemudian di Yogyakarta, Indonesia, Pusat Pengembangan Kawasan Berkelanjutan merupakan kerjasama penelitian pusat antara Pusat Studi Energi, Universitas Gadjah Mada, dan 7 afiliasinya. University of Colorado Boulder, Amerika Serikat, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Indonesia, Universitas Bangka Belitung, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, dan Universitas Negeri Gorontalo.
tampaknya itu aja CV singkat dari Bang Zakaria Arif, ST. Sangat mengesankan CV dari Bang Arif. Langsung saja tanpa berlama-lama, kita berikan ke Bang Arif sebagai narasumber webinar pada kali ini. Sebelum kita memulai, Arya mengingatkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa absen dari webinar pada kali ini adalah di akhir pertemuan, yang mana absen nanti bisa gunanya untuk mendapatkan sertifikat dari webinar kita pada siang hari ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi Bang, langsung saja Arya berikan ke Abang sebagai narasumber pada topik materi tingkat komponen dalam negeri PLTS yang akan dibawakan oleh Bang Zakaria Arif, ST. Kepada Bang Zakaria Arif, dipersilahkan dengan segala hormat. Baik, terima kasih Arya dan rekan-rekan dari SES Club Sumatera Energy and Sustainability Club. Ini dari Win Suskaryo bukan? Atau gabungan dari beberapa universitas ini, Arya? Baru sementara ini baru dari Win Suskaryo, Bang. Oke. Sebelumnya saya secara pribadi menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya untuk sharing atau berbagi ilmu tentang apa yang telah saya pernah pelajari dan lakukan. Kepada yang terhormat Presiden SES Club Pak Dr. Hunaifi, kemudian Sekretaris Jenderal SES Club Mas Eksal Yoga Setiawan, dan para peserta dari adik-adik mahasiswa di Win Suskaryo maupun universitas-universitas yang lainnya, Bapak Ibu dari universitas, dosen di berbagai universitas dan dari berbagai instansi yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Terima kasih telah berkenan juga untuk mengikuti sharing session pada kegiatan di siang hari ini. Saya izin share screen ya, Mas Arya dan panitia. Silakan, Bang. Ya. Apakah sudah terlihat? Sudah, Bang. Sudah ya, oke. Sebelum dimulai sharing session pada siang hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya adalah perekayasa ahli pertama di Badan Riset dan Inovasi Nasional, tepatnya di Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi, KKE, Organisasi Riset Energi dan Manufaktur. Saya di BRIN mulai bekerja per awal tahun ini. Jadi sebelumnya kalau rekan-rekan di kesempatan hari ini belum mengetahui bahwa BRIN adalah lembaga hasil gabungan dari berbagai entitas litbang jirap yang ada di pemerintahan. Pertama mungkin rekan-rekan lebih familiar dengan LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, terus kemudian ada Badan Penelitian dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, kemudian Batan, Lapan, kemudian litbang-litbang yang ada di seluruh kementerian di Indonesia. Nah, sebelum saya masuk di BRIN, saya merupakan perekayasa ahli pertama di Pusat Pengkajian Industri Manufaktur, Telematika dan Elektronika, Badan Pengajian dan Penerapan Teknologi. Nah, pada kesempatan kali ini, terima kasih diberikan kesempatan untuk sharing. Sebelum dimulai, saya juga ingin menyampaikan bahwa yang ingin saya sampaikan di sini merupakan hasil belajar saya dan beberapa aktivitas yang telah saya lakukan, khususnya di BPPT dan pada saat ini di BRIN. Jadi karena ini masih juga saya sendiri juga masih dalam proses tahap belajar. Jika nanti ada kekurangan ataupun ada kekurangan maupun ada kesalahan dalam penyampaian apa yang saya sampaikan, mohon nanti Bapak Ibu yang bisa jadi dan barangkali lebih
paham terkait apa yang saya sampaikan, silahkan diperkenankan, dan saya akan sangat senang sekali untuk saling berdiskusi dan saling sharing seperti itu. Nah, pada saat ini saya di Pusat Riset Konversi dan Konservasi Energi Badan Riset dan Inovasi Nasional melakukan 3 aktivitas riset. Yang pertama adalah terkait dengan karakterisasi pola radiasi sinar matahari untuk perencanaan pengoperasian sistem ketenaga listrikan Jamali dengan pembangkit tenaga surya penetrasi tinggi. Kemudian riset yang saya lakukan adalah mengenai optimasi penetrasi PLTS rooftop ke dalam jaringan listrik. Dan yang ketiga terkait dengan implementasi teknik pengiriman daya output fotovoltaik yang stabil dan konstan ke jaringan distribusi tenaga listrik. Jadi jika Bapak dan Ibu atau adik-adik sekalian berminat dalam riset ini, mungkin bisa kedepannya bisa saling berkolaborasi, khususnya melalui PRKKE maupun dengan saya pribadi. Nah, sebelum dimulai, dan mungkin nanti agak rumit yang saya sampaikan, mungkin Bapak Ibu bisa mengakses kuis terlebih dahulu terkait, bisa akses menti.com dan masukkan kode berikut, atau sebentar saya kirimkan linknya. Saya kirim di chat grup terlebih dahulu. Silahkan dibuka. Apakah sudah dibuka semua, Bapak Ibu? Tolong dibalas di kolom chat ya. Sudah bisa mengaksesnya, Mas Arya dan teman-teman yang lain? Sudah, Bang. Sudah ya? Lagi diakses, Bang. Oke, nah. Oke, udah ada yang mulai ngisi, silakan diisi. Harga lebih terjangkau. Iklan Mas Pion, wah ini yang produk-produk dalam negeri ya itu ya. Tas, oke, produk lokal, kerajinan rotan. Apalagi nih? Mungkin sekitar 2 menit lah, silakan mengisi. Oke, ada lagi? Ayo diisi sebagai pemanasan terlebih dahulu sebelum masuk ke materi selanjutnya. Ayo pada isi. Berapa nih pesertanya? 23 nih. Tas murah etnik, oke. Terus susah didapat, ya mungkin ya nggak banyak di setiap minimarket atau ini Tokped dan lain sebagainya. Bisa bersaing, oke ya, ini kata-kata optimis saya suka nih. Bisa bersaing, harga lebih terjangkau, bisa jadi. Susah didapat, keren. Wah ini kan karena kebanggaan Indonesia. Ada lagi? Ayo, ini baru berapa nih? Belum ada setengahnya nih. Cinta Indonesia. Bangga, keren. Apalagi? Ergonomis. Kurang diminati. Oke, mungkin saja. Ada lagi? Ya. Jadi itu ya, produk dalam negeri ini dari apa yang dipikirkan teman-teman, masih lagi cinta Indonesia, bisa bersaing. Kurang mampu bersaing, mungkin juga. Peralatan rumah tangga susah didapat, diragukan kualitasnya. Oke, nggak apa-apa.
apa namanya, ya mungkin dari pengalaman masing-masing lah, masing-masing. Oke, udah 2 menit ya. Saya lanjutkan paparan saya. Nah, ini nih pengertian dari produk dalam negeri. Kalau kalau apa ya, akhir-akhir ini pemerintah sih sering banget melakukan apa ya namanya, melakukan promosi terkait dengan produk dalam negeri, khususnya dengan tagline Bangga Buatan Indonesia. Nah, apa sih pengertian dari produk dalam negeri atau yang biasanya disebut dengan PDN? Produk dalam negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perekayasaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia itu. Karena kata kuncinya adalah berinvestasi dan berproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja WNI. Prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagiannya berasal dari dalam negeri. Jadi jika produk tersebut diproduksi di Indonesia oleh beberapa orang Indonesia atau semuanya atau dan bahan baku atau materialnya itu berasal dari setengahnya dari dalam negeri ataupun seluruhnya gitu. Itu definisi dari produk dalam negeri. Kemudian apa sih peranan produk dalam negeri? Ternyata itu produk dalam negeri itu memiliki peranan yang sangat banyak. Yang tentunya yang pertama adalah potensi penggerak pembangunan ekonomi nasional. Kalau rekan-rekan sekalian ingat beberapa waktu yang lalu, mungkin sekitar setahun yang lalu itu Pak Menko Marves, khususnya Pak Luhut Binsar Panjaitan itu selalu menyampaikan bahwa dalam setiap tender dan lain sebagainya itu harus mengutamakan produk dalam negeri. Kemudian dengan menggunakan produk dalam negeri maka membuka potensi lapangan pekerjaan, kemudian meningkatkan kapasitas nasional dan pembentukan SDM yang berkualitas. Nah, selain itu, produk dalam negeri juga berpotensi untuk menerapkan teknologi maju yang dikembangkan oleh para peneliti maupun perekayasa di tanah air. Lalu TKDN, ya seperti tema pada kesempatan hari ini, tingkat komponen dalam negeri. Nah, tingkat komponen dalam negeri atau yang biasa disebut TKDN adalah besarnya kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. Nah, pemerintah itu senantiasa mendorong pengoptimalan TKDN, khususnya terhadap proyek strategis yang didanai oleh negara. Nah, ini didanai negara itu apa aja? APBN, APBD, dan lain sebagainya. Pada produksi manufaktur di Indonesia. Nah, upaya tersebut untuk memacu produktivitas dan daya saing industri nasional di tengah kondisi perdagangan dunia yang cenderung tertutup. Nah, dengan adanya TKDN, maka terjadi transfer knowledge antara industri nasional dan industri asing, khususnya dalam penguasaan teknologi. Ini apa ya? Kalau bagi dunia riset dan dunia di kampus dan sebagainya itu poin yang cukup krusial adalah di transfer knowledge tersebut terkait dengan TKDN. Nah, dengan adanya regulasi atau peraturan terkait TKDN itu diharapkan mampu menguatkan ekosistem industri nasional. Nah, itu ekosistem industri nasional tidak hanya dari industri tersebut, tapi perlu dari sokongan dari pemerintah sebagai regulator maupun dari para peneliti perekayasa sivitas akademika di kampus maupun di lembaga penelitian dan pengembangan teknologi di pemerintahan, serta tentunya dengan para pengguna masyarakat. Peranannya banyak. Yang pertama dalam upaya menuju kemandirian bangsa, menumbuh kembangkan dan menguatkan struktur industri manufaktur, kemudian membuka lapangan pekerja dan strategi pemaksaan investasi. Jadi mengundang dari investor asing untuk menanamkan investasi di Indonesia. Merupakan salah satu pretensi dalam menentukan pemenang dalam proses pengadaan di lingkungan pemerintah. Nah, ini yang poin pentingnya lagi adalah untuk memproteksi industri dalam negeri. Nah, salah satu cara untuk melindungi proteksi dalam negeri adalah dengan mengeluarkan peraturan terkait TKDN tersebut. Lalu pemerintah berupaya meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui program P3DN. Nah, P3DN dapat memberikan ruang bagi industri nasional untuk meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas barang dan jasa yang dihasilkan, sehingga mampu bersaing secara mandiri di pasar internasional. Kemudian tujuan dari 3DN adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan kesempatan kerja, dan salah satunya adalah penghematan
devisa negara serta mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengutamaan belanja pemerintah. Nah, beberapa peraturan yang regulasi yang terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri atau P3DN. Pertama adalah melalui P3DN dilakukan pemberdayaan industri melalui peraturan terkait pemberdayaan industri dalam negeri. Kemudian diatur terkait dengan Timnas P3DN yang terdiri dari berbagai lembaga serta pihak yang terkait. Nah, dalam penerapannya juga ada pengawasan dan sanksi. Nah, ini ada yang unik nih. Produk dalam negeri wajib digunakan oleh kementerian yang para biro ini, oleh kementerian, lembaga negara, LPNK yang menggunakan APBN, APBD atau pinjaman atau hibah. Kemudian oleh BUMD juga yang menggunakan APBN, pola kerjasama penerima serta mengusahakan sumber daya negara. Nah, ini syaratnya itu terkait dengan jika ada barang yang telah mencapai nilai TKDN dan bobot BMP ini sebesar 40%. Dengan TKDN minimal 25%, maka dalam setiap proyek itu harus menggunakan produk dalam negeri. Jadi contohnya misalnya ada produk panel surya atau baterai gitu yang ternyata itu udah ada mampu mendapatkan nilai TKDN 40%, TKDN plus BMP 40%, maka itu wajib dan tidak boleh ada barang impor yang digunakan dalam proyek tersebut. Lalu ini beberapa regulasi yang terkait dengan slide sebelumnya juga ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian yang amanatnya adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri serta kewajiban dalam penggunaan dalam negeri. Lalu ada keputusan Presiden tentang Timnas P3DN. Kemudian ada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2018 tentang pemberdayaan industri yang tujuannya adalah memberdayakan industri dalam negeri dan memperkuat struktur industri. Lalu di pelaksananya lagi ada Kemenko Maritim nomor 84 tahun 2019 tentang Pokja P3DN. Nah, untuk peraturan terkait TKDN yang secara basic awalnya muncul terkait dengan penghitungan TKDN itu ada di Permen Peri nomor 16 tahun 2011 yang terdiri dari TKDN barang, jasa serta bobot manfaat perusahaan. Ini dari barang TKDN barang tersendiri itu terbagi menjadi 3 komponen. Pertama adalah material, kemudian tenaga kerja serta factory overhead atau biaya tidak langsung pabrik. Nah, ini promosi tentang TKDN di di website tkdn.kemenperin.id. Nah, untuk bagi perusahaan atau industri yang ingin melakukan sertifikasi TKDN itu bisa melalui alur seperti ini. Nantinya produk tersebut akan diverifikasi oleh lembaga verifikasi yang ditunjuk oleh peraturan yaitu Subkopindo maupun Surveyor Indonesia. Lalu, untuk sebenarnya itu kita bisa mengecek produk-produk apa saja sih yang sudah memiliki TKDN atau memiliki sertifikat TKDN melalui website berikut ini, tkdn.kemenperin.go.id. Termasuk nanti ada produk dari PLTS, misalnya modul surya dan lain sebagainya. Salah satu contohnya itu saya nyari sertifikat produk modul surya ini ada beberapa produk yang sudah memiliki sertifikat. Kalau saya cari itu sekitar ada 35 produk modul surya yang memiliki sertifikat TKDN. Nah, ini salah satu contoh ya ketika tadi salah satu misalnya ini yang warna merah ini diklik nanti muncul informasi detail sertifikat TKDN seperti ini. Misalnya ini dari perusahaannya PT Genbo Energindo, tanggal keluar sertifikatnya 7 April 2022. Berarti ini baru nih, belum lama ini. Produknya adalah modul surya monokristalin dan yang bawahnya itu polikristalin dengan spesifikasi 50 watt peak sampai 540 watt peak. Ini lumayan banyak, berarti dari 50 skala kecil sampai dengan ukuran yang besar, skala utilitas. Nah, ini verifikatornya tadi lembaga
surveinya adalah PT Surveyor Indonesia. Contohnya lagi, oh ya ini nilai TKD-nya adalah 47,5% ya, 47,5%. Jadi sudah ada produk dalam negeri yang mampu untuk memproduksi barang dengan TKDN minimal tadi yang 25% plus BMP 25 yang tadi. Jadi ini barang ini sudah wajib digunakan dalam negeri. Jadi nanti kalau ada tender dan lain sebagainya harus menggunakan produk ini. Kemudian ini contoh lagi itu yang dari produksi dari PT IDN Solartech. Nah, ini spesifikasinya ini 450 watt peak sampai 555 watt peak dengan nilai TKDN 40%. Ini untuk skala utilitas ya, jadi untuk pembangkit-pembangkit yang skala besar. Nah, selanjutnya melangkah ke TKDN PLTS. Nah, ini lagi deh, terus lagi biar apa namanya refreshing. Silahkan dibuka lagi. Saya chat lagi ya. Masih link yang tadi sih. Yang sekarang yang ini. Ini oke, ini sekarang kuis. Pertanyaan, silahkan dijawab. Apakah yang dimaksud dengan TKDN? Oke, ada yang jawab. Besaran kandungan dalam negeri pada barang jasa serta gabungan barang dan jasa. Saya kasih waktu 2 menit sampai jam 2. Ayo, silahkan. Ini baru 3 yang jawab. 4 yang jawab. Ayo yang lain. 25 peserta, baru 25 kurang saya berarti 24. Sama kurang Mas Arya jadi 23. Baru 5 peserta yang jawab. 6. Oke. Saya tunggu sampai Mas Arya ikut jawab ya. Ikut Mas Arya. Iya, Bang. Oke. Yang lain juga teman-teman panitia yuk. Yang pada gabung. Mana Mas Farhan nih? Ikut nggak Mas Farhan? Ikut, Bang. Oke, ayo. Jangan salah loh, Mas Farhan. Saya pertama jawab nih, Bang. Oh, gitu. Oke. Ayo, 12. Kita cek jawabannya. Apa ayo TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Oke, 13 orang. 14. Ini pasti ada yang salah nih, soalnya ada 2 jawaban. Oke ya, saya tutup nih. Lumayan lah 14 orang yang berpartisipasi. Oh, 15. Oke, tambah. Nah, ini belum saya setting. Ini yang benar itu yang ini ya, yang 87% berarti mayoritas memperhatikan paparan, mungkin memperhatikan atau udah tahu terkait dengan TKDN. Oke, terima kasih. Saya kembali ke sini nih. Oke, lanjut ini nih terkait dengan kaitannya dengan PLTS. Nah, sebelum masuk lebih dalam terkait dengan TKDN PLTS, kita melihat terlebih dahulu apa ya RUPTL PLN yang baru saja disahkan, RUPTL tahun 2021 sampai 2030. Ini bisa dilihat rencana pembangunan pembangkit listrik pada RUPTL 2021-2030 ini ada beberapa pembangkitnya, ada mulai IBS energi baru terbarukan, kemudian ada yang piker, terus PLT bio, hidro, ini surya ya, ini yang kita fokus ini surya, kemudian bayu, diesel dan lain sebagainya.
Ini kalau diesel itu memang apa ya, udah apa ya, dieselisasi ini memang RUPTL ini apa ya, temanya adalah dieselisasi. Jadi PLN dan pemerintah berusaha untuk mengurangi ketergantungan terhadap diesel. Makanya dalam RUPTL ini bisa kita lihat bahwa apa ya, kapasitas pembangunan PLTD itu menurun sampai hingga tahun 2003, bahkan tidak ada sampai tahun 2030. Nah, kalau kita melihat PLTS sendiri itu potensinya besar nih, 25 MW tahun 2021, 940 hingga paling puncaknya itu di tahun 2024 dan 2005. Nah, ini kan merupakan potensi yang besar nih bagi industri PLTS, manufaktur PLTS untuk apa ya, memberikan dampak yang tinggi bagi perekonomian nasional, khususnya melalui TKDN. Nah, ini jumlah investasi yang dihitung oleh apa ya, dari kajian yang dilakukan BRIN itu 72 triliun untuk apa namanya, membangun PLTS tersebut di sesuai RUPTL yang akan diinvestasikan. Lalu bagaimana sih dampak ekonomi dari peningkatan TKDN? Tadi kan kondisi existing-nya itu, sebentar saya naruhnya di belakang. Nah, ini kondisi existing PLTS rata-rata yang apa ya, yang merupakan baseline dari PLN yang sudah terbangun adalah 41,4%. Nah, ini dalam kajian apa peningkatan penggunaan produk dalam negeri yang dilakukan oleh BPPT pada tahun lalu. Khususnya ini juga bekerja sama dengan PLN dengan investasi sekian 72 triliun. Nah, ini dengan TKDN yang baseline tadi 40 dan diusahakan untuk naik sebesar sekian, yang bawah ini ya, target ini akan berdampak secara ekonomi. Nah, ini jika apa namanya, jika baseline apa ya, tanpa ada peningkatan TKDN, maka akan menghasilkan dampak ekonomi sebesar ini nih. Ada output langsung yang bagi industri terkait, kemudian penciptaan output bagi industri-industri di bawahnya, kemudian ada kompensasi tenaga kerja, dan di luar hal tersebut apa meningkatkan nilai tambah secara ekonomi. Nah, jika TKDN dinaikkan, ini apa ya, dari hasil penelitian dari proyek yang dilakukan BPPT pada tahun 2021, dengan meningkatkan TKDN maka berpotensi untuk menghasilkan output langsung sebesar ini nih, 51 triliun nih. Triliun apa miliar ya? Triliun ya, berarti 51 koma ini, 51 triliun. Nah, jika ini dari 31 sampai 51, dari 31 menjadi 51, 96 sampai 96 menjadi 155 dan sekian. Jadi dengan meningkatkan TKDN pada proyek-proyek PLTS, maka berpotensi untuk meningkatkan apa ya, dampak ekonomi yang positif bagi kegiatan pembangunan, kegiatan ekonomi di dalam negeri. Nah, sebelum masuk terkait apa ya, lebih detail lagi TKDN PLTS, kita bisa melihat bahwa pohon industri dari PLTS itu terdiri dari ini nih. Kalau yang tier satunya PLTS, maka tier 2-nya itu modul surya, baterai, inverter, penyangga modul, sistem proteksi, kabel, DC combiner box, distribution panel. Nah, ini yang dikasih warna biru itu sudah ada industrinya di dalam negeri. Nah, kemudian yang bintang 1 itu berlaku untuk PLTS terpusat berdiri sendiri. Lalu yang bintang 2 ini sebagian kecil sudah bisa diproduksi lokal. Nah, realisasi capaian TKDN yang sebagai baseline yang ada saat ini adalah 41,4%. Nah, ini pemerintah berusaha untuk menaikkan menjadi lebih tinggi lagi. Nah, kemudian dari tadi modul surya, jika modul surya menjadi tier 1, maka turunannya adalah ini, industri turunannya adalah industri sel surya, tempered glass, junction box, terus ada film EVA, frame, PV ribbon dan lain sebagainya. Nah, ini yang sampai saat ini ada di dalam negeri itu adalah frame. Jadi masih sedikit industri yang ada di dalam negeri yang bergerak di
modul surya, di industri modul surya. Lalu kalau diturunkan lagi ini akan lebih detail lagi, sel surya terdiri dari silikon, pasir silika, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan PLTS tersendiri itu ada 3 peraturan yang menjadi acuan. Yang pertama adalah Permen Peri nomor 54 tahun 2012 tentang pedoman penggunaan produk dalam negeri untuk pembangunan infrastruktur ketenaga listrikan. Jadi di Permen Peri nomor 54 tahun 2012 itu masih umum infrastruktur ketenaga listrikan. Lalu muncul lagi Permen Peri nomor 4 tahun 2017 terkait dengan spesifik nih, ketentuan dan tata cara penilaian TKDN untuk pembangkit listrik tenaga surya. Nah, ini yang 2017 nomor 4 tahun 2017 itu sudah spesifik terkait dengan PLTS. Lalu selanjutnya adalah Permen Peri nomor 5 tahun 2017 sebagai perubahan atas Permen Peri nomor 54 tahun 2012. Jadi Permen Peri nomor 5 2017 itu mengubah beberapa poin di Permen Peri 54 tahun 2012. Nah, ini yang Permen Peri nomor 54 tahun 2012 khususnya yang berkaitan dengan PLTS itu ada di sebenarnya 3 pasal nih, pasal 11, 12 dan 13. Cuman yang pasal 11 itu ini menjelaskan bahwa PLTS itu dibagi 2. Yang pertama solar home system, yang kedua itu PLTS terpusat atau komunal. Jadi berdasarkan Permen Peri nomor 54 ada 2 tipe PLTS. Yang pertama SHS, yang kedua itu PLTS terpusat. Dengan rincian sebagai berikut. Tapi yang ini, yang Permen Peri ini udah direvisi oleh Permen Peri nomor 5 tahun 2017. Jadi kita skip aja untuk detailnya. Lalu kita bahas dulu Permen Peri nomor 4 tahun 2017 terkait dengan tata cara penghitungan nilai TKDN untuk PLTS. Nah, untuk bagi para pengembang, mungkin juga bagi adik-adik mahasiswa yang ingin melakukan ingin lebih tahu dan mungkin kedepannya ada rencana penelitian terkait dengan TKDN PLTS, harus membaca ini nih, Permen Peri nomor 4 tahun 2017, dan file ini juga bisa diakses dengan gratis dan bebas. Nah, berdasarkan Permen Peri ini nomor 4, PLTS dibagi menjadi 3. Yang dulunya Permen Peri sebelumnya itu hanya 2, yaitu pertama adalah PLTS tersebar berdiri sendiri. Nah, PLTS yang ini yang dimaksud adalah PLTS yang tersebar dan langsung dihubungkan dengan beban-beban atau pemanfaat listrik tanpa jaringan distribusi. Nah, ini biasanya di SHS di daerah di rural area atau daerah-daerah pelosok. Biasanya kan ini sebenarnya mungkin model-model dulu banget dan sekarang mulai lagi digencarkan nih. Jadi kayak LTSHE itu yang di daerah-daerah itu masuk dalam PLTS tersebar berdiri. Jadi dia pembangkit nempel di rumah panelnya terus langsung buat konsumsi dalam rumah itu tanpa tanpa jaringan distribusi ya. Jadi dia hanya dibangkitkan di rumah dan digunakan di rumah tersebut. Nah, yang kedua itu PLTS terpusat berdiri sendiri. Terpusat ini ada kata kuncinya terpusat nih. Jadi ada PLTS di suatu lokasi, kemudian dari situ energinya itu didistribusikan ke beban-beban pemanfaat listrik yang tidak terhubung ke jaringan PLN atau bisa disebut off-grid, lebih familiar off-grid. Jadi biasanya juga ini di daerah-daerah pelosok, mungkin bagi beberapa dekade yang lalu itu banyak SDM melakukan program ini. Jadi membangun PLTS terpusat di daerah-daerah yang tidak terkoneksi oleh jaringan listrik PLN. Biasanya itu di pulau-pulau terpencil atau di tengah hutan. Kemudian yang tipe yang ketiga adalah PLTS terpusat terhubung. Nah, kalau yang PLTS yang ini yang sekarang sedang digencarkan oleh pemerintah, yaitu PLTS terpusat, jadi dibangun di lokasi tertentu, kemudian listriknya itu langsung disambungkan ke grid PLN. Jadi ada 3 tipe berdasarkan Permen Peri nomor 4 tahun 2017. Nah, ini nanti masing-masing juga punya punya penghitungan atau perhitungan TKDN masing-masing. Nah, ini tadi yang berdiri sendiri punya penghitungan seperti ini. Jadi dibagi 2 ya, penghitungannya. Yang pertama itu adalah barang
dan jasa. Jadi penghitungan TKDN itu ada 2 unsur, barang dan jasa. Nah, kalau barang uraiannya seperti ini. Pembobotannya seperti ini. Untuk modul surya untuk berdiri sendiri 40%, kemudian untuk terpusat berdiri sendiri dia modul suryanya dihitung 13,14%, lalu terpusat terhubung modul surya dihitung 40,5%. Lalu untuk yang berdiri sendiri itu yang jasa, ini ada bedanya lagi kalau yang terpusat terhubung dia nggak memakai baterai. Kalau yang ini yang selain itu menggunakan baterai. Kemudian untuk jasa itu bobotnya itu terdiri dari jasa pengiriman, pemasangan, dan untuk yang terpusat itu ada jasa konstruksi. Ini ada pembobotannya masing-masing. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Nah, ini tadi terdiri dari penghitungan TKDN PLTS terdiri dari TKDN barang dan TKDN jasa. Nah, untuk barang itu perkalian antara bobot yang tadi, yang tabel ini ada di permenterinya ya, di dokumennya, dikalikan dengan berdasarkan sertifikat. Nah, ini rekan-rekan bisa mencari nilai itu di website yang tadi saya sampaikan. Jadi TKDN barang itu hasil perkalian antara TKDN yang sudah disertifikasi dikalikan dengan bobot. Nah, kalau belum tersertifikasi berarti dianggap 0%. Jadi kalau misalnya mau ngecek itu ngecek apakah produk tersebut sudah ber-TKDN apa belum, harus dicek dulu di website yang tadi saya sampaikan. Kemudian untuk jasa itu kan ada 3 tadi uraian ya. Yang pertama jasa pengiriman, kemudian jasa pemasangan, dan jasa konstruksi. Nah, ini dinilai 100% dengan syarat dilakukan badan usaha dan alatnya oleh dalam negeri, kemudian 0% jika tidak dimiliki oleh dalam negeri. Kemudian untuk pemasangan juga seperti itu, jika dilakukan oleh badan usaha dalam negeri maka 100%, jika tidak maka 0%. Untuk konstruksi sama juga. Dia berarti nilainya 0 sama 100 ya. Jadi kalau dilakukan oleh badan usaha dalam negeri maka 100%, jika tidak atau setengahnya 0%. Nah, nanti nilai TKDN total dari PLTS tersebut adalah TKDN barang dikalikan dengan ditambah dengan TKDN jasa. Ini contohnya nih, contoh penghitungan TKDN. Nah, ini misalnya nih ada katakanlah ada PLTS terpusat terhubung dengan spesifikasi tertentu dibangun dan ingin dihitung berapa sih TKDN dari PLTS tersebut. Ini sebenarnya formnya udah ada di Permenterin yang nomor 4, tinggal diisi aja nih. Kalau yang pembobotan tadi kan disesuaikan dengan tipenya. Kemudian yang kolom TKDN itu berdasarkan website yang TKDN Kemenperin. Nah, nilainya dikalikan, kemudian dapat nih nilainya, kemudian diakumulasikan. Ini untuk barang setelah diakumulasikan sekian 30,68%. Lalu untuk jasa 100% semua, berarti di dalam negeri semua nih ini jasanya, pengiriman, pemasangan maupun konstruksi. Nah, didapatkan hasil 10%. Nah, nilai yang ini yang bawah ini adalah nilai jumlah dari TKDN barang dan TKDN jasa. Lalu dalam Permenperin nomor 4 juga Bang. Halo? Iya, Bang, waktu kita udah lewat ya? 5 menit, Bang. Mohon dipercepat untuk penyampaian materinya, Bang. Oh, oke. Saya agak percepat lagi. Nah, dalam Permenperin nomor 4 juga ada TKDN terkait dengan modul surya. Selain TKDN PLTS, dia juga menjelaskan detail terkait TKDN modul surya. Nah, pembobotannya ini ada 3 nih, material, tenaga kerja, dan mesin produksi. Materialnya sekian persen, kemudian tenaga kerjanya jika WNI dia mendapat poin 5%, dan jika mesin produksi dari dalam negeri maka 4%. Nah, ini pembobotannya lebih detailnya seperti ini. Sel surya memiliki memiliki bobot yang paling besar yaitu 50%, dan sementara detail lainnya bisa dilihat sendiri. Nah, dari modul surya tadi kan PLTS, TKDN PLTS, ini TKDN modul surya. Nah, ini ada lagi nih TKDN
sel surya, pembuatan untuk sel surya. Jadi pembuatan sel surya yang sekarang sebenarnya itu belum ada sih pabriknya. Cuman dari hasil survei yang dilakukan oleh tim kajian TKDN BPPT atau BRIN saat ini itu sedang ada industri yang akan membuat pabrik, akan memproduksi sel surya. Nah, diharapkan dengan adanya pabrik sel surya dalam negeri, maka bisa menaikkan TKDN modul surya dan meningkatkan TKDN PLTS. Gitu. Ini contoh penghitungannya untuk TKDN modul surya. Ada apa namanya 3 komponen. Yang pertama ada material yang paling gede solar cell, lalu ada tenaga kerjanya 5%, terus mesin produksinya dalam negeri 40%. Nah, ini yang baru ada di dalam negeri itu yang ini printing cell, pembuatan blue cell, junction box sama frame. Nah, ini penghitungannya 41%-nya memang rata-rata apa ya TKDN modul yang sekarang ini ada itu sekitar 41%. Nah, lalu Permen nomor 5 nih. Tadi kan Permen nomor 5 adalah sebagai perubahan atas Permen nomor 54 tahun 2012. Ini, yang pertama adalah dari tipe PLTS-nya yang dulunya hanya SHS dan terpusat sekarang menjadi 3 nih. Tersebar berdiri sendiri, terpusat berdiri sendiri, serta PLTS terpusat terhubung. Nah, dengan minimal TKDN modul surya 40%. Jadi sekarang nih jika apa ya harus menggunakan modul surya minimal 40%. Nah, untuk TKDN jasa dia harus 100% nih. Jadi kalau tidak 100% maka ya nggak memenuhi syarat. Ini sementara untuk TKDN gabungannya sekian. Ini untuk PLTS ya, untuk TKDN PLTS. Nah, tapi di pasal 13B di Permen nomor 5 tahun 2017 ada ini TKDN minimal untuk modul surya. Ini sebenarnya ini peraturan ini bertujuan untuk apa ya? Mendorong industri dalam negeri agar apa ya? Meningkatkan TKDN-nya, khususnya terkait modul surya. Nah, diharapkan tahun 1 Januari 2018 50% untuk apa namanya TKDN modul surya dan 60% untuk per tahun 2019. Namun hingga saat ini belum ada modul surya produksi Indonesia yang mampu memenuhi TKDN barang minimal 60%. Ini karena memang ini ya kondisi manufaktur dalam negeri memang belum bisa itu, maka ketika per tahun 2018 dan 2019 itu ada semacam ini apa namanya relaksasi. Jadi ada surat dari Permen yang menyatakan bahwa kondisi manufaktur dalam negeri belum mampu untuk meningkatkan TKDN sesuai Permen nomor 5. Nah, ini tapi apa ya itu masih sebenarnya masih digarap bersama apakah perlu relaksasi lagi atau gimana gitu. Nah, kalau apa ya kondisi manufaktur dalam memproduksi modul surya yang nomor 5 ini sebenarnya itu ada 4 industri tersendiri. Yang nomor 4 itu adalah manufaktur solar cell. Sebelumnya adalah apa ya nomor 3 adalah wafer, yang kedua ingot, yang pertama polisilikon. Jadi untuk untuk mencapai solar cell itu memerlukan 4 industri tersendiri seperti ini. Dan di Indonesia yang saat ini sudah ada itu yang nomor 5 aja. Nah, untuk meningkatkan TKDN di nomor 5 itu perlu adanya nomor 4 dan terus sampai nomor 1 ini. Dan kabarnya sih terakhir mungkin akhir tahun ini atau per awal tahun depan itu bakal ada pabrik solar cell di Indonesia dengan harapan modul TKDN modul siap menjadi meningkat. Nah, ini dari hasil survei yang dilakukan oleh tim BPPT ini ada sekitar 19 perusahaan yang memproduksi modul surya dengan daya ini seperti ini. Khususnya untuk yang mana ya, yang IDN sama ya yang IDN itu mampu membuat sel surya dengan spesifikasi 460 volt peak. Bentar saya minum.
Ini apa ini per Desember tahun lalu hasil surveinya. Tapi mungkin ada update lagi, belum saya cek lagi. Dengan kondisi seperti ini kan tadi kan belum memenuhi Permentari nomor 5 tadi, makanya ada relaksasi sehingga tidak mengganggu apa ya proyek-proyek PLN dan proyek-proyek PLTS dalam itu. Ini lagi nih kuis lagi ya sebagai penutup nih. Sudah sebelum kita ini coba akses lagi, buka lagi yang ini ya, link ini. Izin bang. Ya. Ini terakhir bang. Soalnya udah banyak pertanyaan nih bang. Oh ada banyak pertanyaan. Oke, bentar ya. Ini saya singkat aja deh. Oke bang, siap bang. Singkat aja. Ini yang terakhir deh. Ayo coba dijawab yang ini. Satu pertanyaan terakhir. Silakan. Ini sebagai penutup. Oke. Ayo. Berapa nih? Nomor berapa nih? Tahun berapa terkait spesifik PLTS? Satu menit aja deh. 2 menit sampai 14.25. Ayo yang lain pada jawab. Buat seru-seruan. Oke. Mungkin sembari ini silakan Arya mungkin apa namanya sembari. Oh ya ini presentasi sekian presentasi dari saya sembari jawab kuis sembari mungkin mulai tanya jawab mungkin Mas Arya. Saya kembalikan ke Mas Arya. Terima kasih kepada Bang Zakaria. Alhamdulillah telah selesai penyampaian materi dari materi TKDN tentang PLTS. Alhamdulillah bersyukur kali Bang, baru dapat ilmu baru juga nih Bang tentang TKDN pada saat ini. Dan juga untuk bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar juga, mungkin ini adalah ilmu baru bagi kita. Oke, tidak memperpanjang mukadimah, kita masuk ke sesi selanjutnya Bang ya. Ini sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang udah mengirimkan pertanyaannya ke kolom chat Zoom, apakah bisa langsung ditanyakan aja ke Bang Zakaria dengan membuka mic dan videonya biar. Ya, silakan saya stop chat. Oke, silakan. Ya, ini ada Kak Dwi Novitasari, bisa ditanyakan langsung Kak pertanyaannya ke Bang Zakaria. Enggak. Iya, selamat siang teman-teman. Makasih buat panitia. Suara saya terdengar kan ya? Loud and clear. Oke. Ini mau nanya aja sih, Kak. Kalau kan tadi ternyata di pertanyaan saya sih sebenarnya kalau misalnya TKD-nya itu nggak memenuhi, lalu apakah pekerjaannya itu di stop atau gimana? Tapi ternyata di akhir dijelaskan kalau ada relaksasi ya, jadi nggak harus sama persis gitu. Kalau relaksasinya sendiri itu sampai kapan akan dilaksanakan atau sebenarnya rencananya akan seperti apa untuk menunggu ada proses produksi di Indonesia atau untuk bisa memenuhi peraturan yang dibuat sama Kemenperin, nah itu seperti apa strateginya agar pembangunan PLTS juga tetap bisa jalan. Itu aja. Terima kasih. Ya. Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bang, nanti baru dijawab oleh Bang Zakaria setelah terkumpul pertanyaan. Dari Kak Nada, apakah bisa langsung ditanyakan? Baiklah, atau Abang mau jawab dulu Bang pertanyaan dari Kak Dwi tadi Bang? Oh boleh. Silakan Bang. Jadi memang
untuk syarat minimal modul TKDN modul surya itu kalau berdasarkan Permen nomor 5 memang disyaratkan tahun 2018 itu naik menjadi 50% kan ya. Sebelumnya kan 40% nih. Dinaikkan 50%, 2019 60%. Tapi memang realitanya itu memang industri dalam negeri itu maksimal bisa mencapai TKDN modul C itu 47,5%. Jadi karena kondisi tersebut akhirnya Permen memberikan mungkin waiver sama relaksasi agar syarat itu masih bisa agar syarat itu belum berlaku gitu. Nah itu sebenarnya kalau saya lupa surat Kemenperin-nya itu nomor berapa, tapi saya sempat baca dan juga di tim kajian di BRIN itu juga disampaikan bahwa itu memang sebenarnya itu ya kayak kelonggaran itu ada batas waktunya. Dan terakhir sih per akhir kalau nggak salah ya per akhir 21 atau per akhir 20 saya lupa. Nah itu sampai sekarang juga belum keluar lagi. Tapi kalau dari dari tim di BRIN sih sebenarnya udah memberikan masukan ke Permen terkait hal tersebut agar melakukan relaksasi karena itu kalau misalnya nggak direlaksasi lagi atau tidak ada revisi Permen ya berpotensi proyek-proyek yang sedang ongoing itu akan terhambat dan memang sampai saat ini juga banyak terhambat. Ketika saya baca berita itu banyak pembangunan PLTS yang terkendala karena syarat tersebut. Jadi kayak semacam terkungkung oleh syarat tadi padahal industri dalam negeri belum mampu. Cuman harapannya sih kedepannya bisa ketemu titik tengahnya lah. TKDN terus didorong agar naik tapi dengan sambil melihat kemampuan industri dalam negeri. Dan semoga sih yang rencana tadi itu yang akan ada pabrik solar cell di Indonesia itu segera terrealisasi. Dengan adanya pabrik sel surya itu kan nanti berpotensi untuk meningkatkan TKDN modul surya menjadi lebih tinggi. Dan kabarnya sih ada 2 perusahaan yang akan menjadi manufaktur sel surya. Cuman kemarin katanya sih karena terkendala pandemi agak terhambat. Tapi saya belum ada update lagi. Mungkin di sini mungkin ada yang lebih paham terkait kondisi tersebut. Gitu. Demikian Bu Dwi Novitasari dan Mas Arya. Iya. Makasih Pak. Oh ya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bu Nada Rahmi bisa dipertanyakan langsung. Dipersilahkan. Mungkin ada aja yang mewakili pertanyaan dari Bu Nada, Bang. Ada pertanyaan? Oh ya. Bang, kriteria TKDN itu apa Bang gitu? Banyak yang berlabel TKDN, tapi nyatanya produk impor yang berganti label aja Bang. Itu sih pertanyaannya Bang gitu. Bagaimana kriteria produk dari TKDN itu Bang? Itu yang pertama kalau secara jaminannya itu kan ini ya, jaminan secara resminya itu kan ini mesti ada sertifikatnya itu. Nah, kalau sertifikatnya itu kan bisa dicek di website tadi itu. Cuman kalau misalnya tadi ada problem ketika ada ternyata produk luar negeri terus yang diklaim atau yang disertifikasikan menjadi bertes sertifikat TKDN itu berarti perlu ada kendala di di verifikasinya berarti gitu. Cuman kalau misalnya memang secara resminya secara administrasi asalkan produk itu sudah ada di website yang tadi berarti ya secara administrasi memang itu per TKDN. Tapi kalau misalnya detailnya lagi itu ada kendala gitu mungkin bisa kalau menemukan hal tersebut bisa disampaikan di Kemenperin, di Kementerian Perindustrian. Berarti kan itu ada komplain kan, ada suatu problem. Ini bisa disampaikan langsung ke mereka karena yang berwenang di pengeluaran sertifikat TKDN adalah mereka. Gitu. Kalau pendapat saya seperti itu.
Cuman kalau tadi ada kendala ternyata apa namanya, itu kan juga mungkin dugaan ya, dugaan. Oh ini udah sertifikat TKDN tapi kok ternyata produk luar negeri itu kan, kalau menurut saya itu dugaan. Kalau misalnya itu bisa dibuktikan, maka silahkan disampaikan ke Kementerinya. Jika apa namanya, jika ingin apa ya istilahnya konfirmasi, mungkin bisa ke situ. Gitu sih. Tapi kalau misalnya dalam dokumen lelang dan lain sebagainya, kalau secara administrasi udah ber-TKDN, berarti ya katakanlah aman lah, memenuhi aturan. Itu sih pendapat saya seperti itu, Bu Nada. Ya, terima kasih kepada Bang Zakria telah menjawab pertanyaan dari Bu Nada tadi. Mungkin kita berada di penghujung waktu, Bang, untuk webinar pada siang hari ini. Mungkin akan lebih banyak lagi pertanyaan yang akan muncul dikarenakan kita terkendala atau terbentur waktu. Mungkin nanti bisa langsung kontak ke Abang gitu jika ada pertanyaan, atau nanti lewat Arya juga bisa, nanti bapak-bapak ibu-ibu webinar bertanya dari untuk ke Bang Zakaria. Alhamdulillah, terima kasih kami sampaikan kepada Bang Zakaria telah menyampaikan materi tentang TKDN, PLTS yang sangat bagus pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang Abang sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk bapak-bapak ibu-ibu juga sudah ada di link chat dari Zoom, bisa mengisi link absen sebelum untuk dapat nanti sertifikat webinar pada kali hari ini. Sebelum kita tutup webinar pada siang hari ini, mungkin kita bisa foto bareng dulu nggak, Bang? Boleh, silakan. Oh ya, untuk kalau misalnya ada yang apa namanya diskusi terkait TKDN atau PLTS atau apa namanya riset yang saya lakukan, bisa kontak saya di email, di Instagram juga boleh, di WhatsApp juga boleh. Bisa dicek di chat. Terima kasih, Bang. Oke, kita foto dulu. Untuk bapak-bapak, ibu-ibu peserta webinar pada siang hari ini bisa mengaktifkan kameranya sebentar untuk sesi foto bersama. Udah, Bang? Untuk Bapak Ibu yang belum mengaktifkan kamera, segera diaktifkan karena sesi foto akan dilaksanakan. Udah. Oke. Kita hitung ya, Bang ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah kita berada di sesi penghujung dari webinar kita pada hari ini yang telah diisi oleh narasumber yang sangat luar biasa dengan materi dan topik yang sangat bagus pada siang hari ini. Saya sebagai moderator pada siang hari ini ingin mengingatkan kembali, jangan lupa isi link absen untuk mendapatkan sertifikat webinar pada siang hari ini. Kemudian jangan lupa follow IG SES Club, yakni SES Club Official. Dan juga moderator mengingatkan untuk webinar selanjutnya, yakni webinar 17 yang akan diadakan oleh tanggal 6 Juni 2022 dengan materi K3 dan juga pematerinya oleh Ahmad Sauki ST. Baiklah, saya sebagai moderator pada siang hari ini, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. hadirin sekalian. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bang Zakaria, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu webinar. Terima kasih banyak ya, Bang. Ya, sama-sama semuanya. Good luck buat semuanya. Selamat Lebaran ya. Masih awal. Ya, Bang. Saya izin undur diri ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.